Perang membuat Brasil masuk peta risiko, meski tak ada tembakan dilepaskan di wilayahnya. Eskalasi militer di Timur Tengah menyebabkan sekitar 70.000 orang Brazil. Menurut keterangan Menteri Luar Negeri Mauro Vieira kepada Senat pada 18 Maret 2026. Siapa saja orang Brazil ini? Mereka adalah para pekerja, pelajar, seluruh keluarga, profesional di sektor minyak, perdagangan, penerbangan, layanan, dan pariwisata, serta orang-orang yang kebetulan sedang lewat ketika perang meletus. Menurut Kementerian Luar Negeri, kelompok terbesar ada di Lebanon, Uni Emirat Arab, dan Israel. Ini menunjukkan krisis ini bukan lagi sekedar berita internasional, tapi sudah menjadi masalah nyata bagi Brasil, bukan hanya soal geopolitik yang jauh. Ini tentang warga Brasil yang tinggal, bekerja, dan berusaha keluar dari wilayah yang memasuki keadaan ketegangan maksimum. Kapan? Hal ini menjadi perhatian nyata bagi Brasilia. Sejak meningkatnya permusuhan pada 28 Februari 2026, ketika Itamaraty mulai memperkuat peringatan, memetakan komunitas, memberikan arahan perjalanan, dan mencoba membuka jalur aman, pada tanggal 5 Maret, Kementerian menginformasikan bahwa mereka terus menjalin kontak dengan warga Brasil di wilayah tersebut untuk melacak warga negara dan memperbarui arahan. Di mana saja area berisiko itu, peringatan konsuler pemerintah Brasil meminta agar perjalanan ke negara-negara yang secara langsung terdampak ketidakstabilan regional dihindari. Daftar itu mencakup Iran, Israel, Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab, Bahrain, Yordania, Irak, Lebanon, Palestina, Suriah, serta dalam pembaruan berikutnya yang dikutip media nasional. Arab Saudi adalah tepatnya sabuk ketegangan di Teluk dan Timur Tengah yang lebih luas, yang menjadi tempat berkumpulnya komunitas Brasil. Jalur udara yang penting dan titik-titik penghubung yang digunakan oleh penumpang yang menuju ke Asia, Eropa, dan Afrika. Perang menarik Brasil lewat dua jalur, salah satunya jalur kemanusiaan. Ribuan orang Brasil terpapar pada pembatalan, penutupan sebagian jalur, ketidakamanan, dan risiko perjalanan di zona sensitif. Yang kedua adalah jalur diplomatik dan logistik. Itamaraty perlu mengatur penerbangan, menegosiasikan alternatif, dan menyesuaikan bantuan konsuler secara real time. Mengapa ini serius? Karena meski Brasil bukan pusat militer perang, negara ini sudah terdampak dari sisi kemanusiaan, ekonomi, dan diplomatik. Ketika sebuah wilayah strategis mengalami gejolak, bukan hanya tentara yang bergerak. Pesawat-pesawat berhenti beroperasi secara normal. Pelabuhan-pelabuhan mendapat tekanan, asuransi menjadi lebih mahal, rute perdagangan berubah, dan pemerintah harus bergerak cepat untuk melindungi warganya. Data tentang 8.000 warga Brazil yang sedang bepergian di awal krisis menunjukkan hal itu dengan sangat jelas. Banyak orang terjebak di tengah-tengah situasi ini. Tidak tinggal di sana, tetapi sangat bergantung pada jaringan transportasi udara dan laut tersebut. Inti terkuat dari cerita ini adalah bahwa cerita ini membantah anggapan bahwa perang yang jauh akan tetap jauh. Tidak demikian. Konflik itu mengetuk pintu Brasil melalui konsulat, daftar penumpang, keluarga yang cemas, dan operasi evakuasi. Itamaraty resmi menyarankan warga Brasil menghindari perjalanan ke negara-negara tersebut, serta tetap menyediakan kontak darurat dan instruksi keamanan. Bagi yang sudah di sana, ini menandakan besar ancaman yang dirasakan pemerintah Brasil. Ada juga dampak politik yang penting ketika Menteri Luar Negeri menyebutkan ada 70.000 warga Brasil di wilayah yang terdampak. Intinya, dia menyatakan perang menimbulkan tanggung jawab langsung bagi negara Brasil. Brasilia sekarang harus bertindak, tidak hanya dengan sikap diplomatik, tetapi juga dengan respons operasional. Itu bedanya antara mengomentari konflik dan mengelola akibatnya. Dan itulah yang benar-benar terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Judulnya masuk akal karena merangkum fakta keras. Perang menarik Brasil, bukan ke medan tempur, tapi ke zona dampak dari konsekuensinya.